semua karena udah bantuan kerjasamanya dan mau datang sore hari ini untuk kita sama-sama belajar nanti untuk di acara Krisma. Ya, terima kasih udah mau jadi umat Katolik yang mau belajar tentang apa yang sakramen Krisma. Ya, sebentar lagi kita mulai, kita panggil Suster Jovita. Boleh untuk memimpin doa Suster? Suster Yohani, Suster Yohani SDP. Ya. Maaf ya Suster, baru kenal. Banyak ini soalnya. Kita mulai berdoa, kita berdiri semua. Marilah kita mohon rahmat dan berkat-Mu, hadirlah di hati dan budi kami, bukalah hati dan budi kami, sehingga kami bisa mengetahui apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Tambahkanlah iman kami, sehingga iman kami pun kepadamu semakin diperkuat. Berilah kami semangat, kebahagiaan, kerjasama, dan persaudaraan dalam acara ini. Semua ini kami sampaikan dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terus ada Suster Yovani SDP, mari Suster boleh ke tengah sini sehingga bisa dilihat dari sisi sebelah kiri juga. Terus juga ada Suster Hildan Latte SCMM. Boleh beri tepuk tangan dong supaya semangat semuanya. Ya, yang berikutnya itu ada Bapak Robert Kristiawantoro. Pak Robert. Oke, Pak Robert lagi sibuk juga ya. Ada Bapak Robinson Erasmus Teguh. Pak Robinson, iya ini dia. Terus ada Bapak Agustinus Sulyono. Mari Bapak silahkan. Terus juga ada Bapak Fernandius Andi Pamungkas yang sebentar yang ikut bermain nanti sama anak-anak dan adik-adik kita yang ada di sini. Boleh beri tepuk tangan dengannya para pengajar kita yang dewasa maupun anak-anak. Mungkin boleh perkenalan dulu para pengajar. Oke, ya. Inilah nanti para pengajar kita yang akan. Baik, terima kasih Bu Cynthia. Selamat sore semuanya. Sore, ya. Saya tahu Anda ngantuk sama ya. Baik, persiapan untuk penerimaan sakramen Krisma bagi umat tiga parodi, Petra, pelayan dan katedral yang semuanya jumlahnya kalau tidak salah tadi saya cek sekitar 122 itu kalau hadir semua jadi ikut semua ya. Nah, sebagian besar pesertanya adalah anak-anak dari SMA ke bawah sampai SMP kelas 2 ya, sebagian besar. Dan sebagian kecil itu dewasa itu sekitar 30 sampai 35-an ya. Maka nanti dalam pelaksanaan ya, di akhir-akhir itu ada kegiatan yang mungkin di minggu terakhir ya. Ada kegiatan yang namanya persiapan atau rekoleksi ya. Setelah rekoleksi nanti bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan bagaimana sistem pengajarannya ya. Jadi yang jelas tidak usah khawatir, saya ulangi sekali lagi. Nanti di liburan sekolah kalian juga libur kurang lebih sekitar 3 atau 4 kali pertemuan ya. Jadi tidak usah khawatir, silakan yang mau libur pas yang kita libur ya. Namun sebelumnya mau saya tanya, ada yang sudah kelas 3 SMA angkat tangan? Yang angkat tangan di kelas 3 SMA rencana mau kuliah di mana? Di Banjar. Kalau kuliah di Banjar boleh lanjut, tapi kalau mau kuliah di Jawa lebih baik nggak usah ikut daripada kecewa. Karena kalian nanti bulan Juli September paling tidak Agustus September ke Jawa, tapi saya ikut ke Risma ya.
supaya nggak kecewa. Nanti saya tanya dulu, yang mau melanjutkan SMA-nya di Jawa ada tidak? Ya, nggak ada. Ada. Mau SMA di Jawa, mulainya kapan? Kita juga Adriana untuk bersama-sama dengan kami di sini menjelaskan persyaratannya apa-apa aja yang harus dilaksanakan nanti pada saat kita di sekolah. Ya. Nanti selama pelajaran kita harus ada satu aturan prasyarat untuk mengikuti program pelajaran yang akan datang. Yang pertama ini syaratannya peserta atau anak remaja minimal kelas SMP kelas 7 sampai dengan SMA kelas 11. Itu termasuk kategori anak atau remaja. Terus selanjutnya yang anak dewasa itu adalah minimal SMA kelas 12 sampai dengan dewasa 50 tahun ke atas. Boleh ya. Jadi ada pengelolaan usia. Sampai 50 tahun ke bawah, bukan ke atas. 50 tahun ke bawah. 50 tahun ke bawah. Sampai 50 masih kuat. Nggak apa-apa. Ya, jadi saya berani mengatakan karena ada pengalaman untuk mengajarnya orang dan bapak itu umur sudah 70 tahun, tetapi mereka berdua itu tidak pernah konsen. Ya, Yang penting pendengarannya masih kuat. pendengarannya kuat betul. Saya masih ingat Bu Kristina dan Bu Thomas. Terus di kampus sekarang hari ini kita sudah dibagi secara baik, punya surat kampus juga sudah menerima komunitas pertama. Jelas dari bagus sudah menerima komunitas pertama dan kembali komunitas pertama dulu dibagi dulu baru komunitas. Maksimal tidak akan sebanyak 4 kali. Jadi jangan berpikir oh cuma 2 kali pertemuan. Boleh dong saya begini kenapa saya tidak ikut mengajarkan? Oh tidak. Ya, dari semua materi yang harus diikuti. Apabila sesuatu yang menjadi sangat penting sekali, baru boleh dengan izin tidak masuk. Tetapi jangan berlera dengan apa pelajaran materi yang kamu tidak ikuti. Kamu harus cari, kamu harus usahakan, kamu harus tanya teman-teman. Apa sih? Karena setiap pertemuan ada juga merangkum materi yang diberikan oleh pengajar. Paham sampai di sini? Paham? Oke. Terus untuk memaksimalkan